Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melaksanakan skill lab untuk tindakan pertolongan persalinan kala 3 dan kala 4. Kala 3 adalah masa pengeluaran plasenta, kala 4 adalah kala pengawasan. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita melakukan persalinan kala 1 dan kala 2 kemarin, bayi sudah lahir, kita lanjutkan dengan pertolongan persalinan kala 3. Kita sudah susun alat sedemikian rupa lanjutan dari kala 2 kemarin ya. Yang pertama kita posisikan sudah pakai alat, sudah posisi demikian, ibu sudah demikian. Selanjutnya kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian penanganan plasenta dan oksitosin. Kita meletakkan kain yang bersih di atas perut si ibu, kemudian kita melakukan meraba perut si ibu di atas simfisis apakah ada janin yang kedua. Kemudian jika tidak ada, selanjutnya kita beritahu pada ibu untuk untuk disuntik oksitosin. Ibu, kita suntik ya. Kita suntik di paha bagian atas ya, aspirasi, kemudian suntikan ya di paha, kemudian kita letakkan kemudian kita langsung di tempat sampah benda tajam. Kemudian dalam waktu 2 menit setelah oksitosin disuntikkan secara IM pada sepertiga paha kanan atas sebelah luar, kemudian kita melakukan penanganan tali pusat terkendali. Yang pertama, memindahkan klem ke arah tali pusat sepanjang 5 cm dengan posisi sedemikian di atas simfisis, dan satu tangan melakukan pemegangan tali pusat seperti ini. Kemudian pada saat kontraksi, menunggu uterus berkontraksi. Pada saat kontraksi kita lakukan penegangan plasenta, penarikan secara berlawanan. Ini menarik ke atas, yang satu menarik ke bawah. Ya, kita ikuti sumbu jalan lahir, kemudian kita tarik plasenta ke arah bawah. Ya, kemudian setelah lahir, ya, kita tarik ke arah atas. Begitu plasenta terlihat di vulva, 2/3 sudah lahir, kemudian tangan kiri menampung plasenta. Kemudian dengan 2 tangan kita lahirkan plasenta dengan cara memutar supaya terjadi lilitan pada selaput janin. Selanjutnya kita mengeluarkan plasenta. Selanjutnya kita memeriksa keadaan plasenta. Ya, yang kita periksa adalah bagian maternal. Bagian maternal adalah bagian yang ke arah ibu. Kita periksa apakah ada pembuluh darah besar terputus, kemudian insersi daripada tali pusat, kemudian bagian maternal yang kita periksa adalah kotiledon, kelengkapan daripada kotiledonnya. Kemudian selaput janin, ya, apakah ada yang sumbing, kita seperti ini, ya. Kemudian panjang tali pusat sekitar 50 cm, 3 kali jengkal kita. Kemudian setelah itu kita buka arteri klemnya, kita masukkan piring plasentanya, mengevaluasi apakah ada laserasi pada perineum, dan jika ada kita melakukan penjahitan perineum. Ya, kita periksa. Ya, kita periksa nih posisi tangan ibu. Nih, lihat nih tangan kiri masuk ke dalam vagina. Kemudian kita periksa. Ya, kita dep. Ya. Apakah
ada robekan, kita pakai kain kasa, apakah ada pengeluaran darah. Oke, selanjutnya kita melakukan prosedur pasca persalinan, yaitu menilai ulang uterus si ibu apakah berkontraksi, kemudian mencelupkan kedua tangan kita ke larutan DTT dan mengeringkannya dengan menggunakan lap kering, ya. Kemudian kalau kita belum mengikat tali pusat, boleh kita ikat di sini, ya. Jika sudah kita ikat, kita selanjutnya melakukan evaluasi, melanjutkan pemantauan kontraksi uterus, perdarahan, kandung kemih, mengajarkan kepada keluarga untuk melakukan masase, ya. Diambil tangan bapaknya, kemudian pegangkan ke perut ibu, ya, seperti ini ya Pak, harus keras seperti ini perut si ibunya. Kalau nggak keras, maka kita bisa melakukan masase, caranya seperti ini. Ya, selanjutnya mengevaluasi kehilangan darah dan memeriksa tekanan darah ibu. Selanjutnya kebersihan dan keamanan, menempatkan semua peralatan yang sudah terkontaminasi ke dalam larutan klorin 0,5%. Yang bersih kita tutup. Ya, termasuk ini bahan semen sudah kotor. Kita masukkan semuanya ke dalam larutan DTT. Kemudian membuang sampah-sampah yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah. Ya, sampah-sampah kita buang ke dalam tempat sampah. Kemudian membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfeksi tingkat tinggi dan membersihkan cairan ketuban. Ya, kita ambil kebersihan dan keamanan, menempatkan semua peralatan dalam larutan klorin 0,5%, kemudian membuang bahan-bahan yang tidak dipakai ke tempat sampah. Kemudian membersihkan ibu dengan menggunakan air desinfektan tingkat tinggi. Yang pertama kita angkat dulu, ini duk segitiga, ini kita masukkan ke tempat pakaian kotor. Kemudian ini juga boleh kita bersihkan si ibunya, ya. Kemudian ini nanti kita buang ke tempat sampah. Selanjutnya kita bersihkan ibu dengan menggunakan larutan DTT, ya. Kita bersihkan mulai dari bagian atas, ya. Kemudian kita bilas, kemudian kita suruh ibunya untuk miring ke samping, ya. Kemudian pada daerah yang sudah bersih ini kita pasang kain si ibu. Kemudian kita bersihkan, ini kita ambil, kita bersihkan lagi pada daerah yang terjauh. Kemudian ibunya disini, kita bersihkan lagi daerah yang terjauh. Kemudian kita beri ibunya duduk, kemudian kita pasangkan celana si ibu.
selanjutnya, memastikan bahwa ibu telah benar-benar nyaman dan menganjurkan keluarga untuk memberikan minum dan makan. Kemudian persalinan, ya, pakai yang spray ya. Kemudian kita bersihkan. Kemudian mencelupkan sarung tangan ke dalam larutan klorin dan membuka sarung tangan kita secara terbalik. Kemudian mencuci kedua tangan di bawah air mengalir dan melakukan dokumentasi semua kegiatan kita ini ke dalam partograf. Kemudian mengucapkan alhamdulillah. Baik, demikian cara menolong persalinan KALA 3 dan 4. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.